Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya di pembelajaran IPS kelas 9 oleh Setia Rama Utama SPD. Sebelum memulai materi pembelajaran, terlebih dahulu saya sampaikan kompetensi dasar dan indikator dari materi ini, yaitu kompetensi dasar menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Dengan indikator pencapaian menjelaskan faktor penghambat perubahan sosial budaya dan membedakan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Kemudian kompetensi dasar untuk keterampilan yaitu menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Dengan indikator menyajikan hasil diskusi kelompok tentang faktor penghambat perubahan sosial budaya. Baiklah, saya lanjutkan pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu melalui kegiatan diskusi menggunakan Google Meeting, peserta didik dapat menjelaskan dan membedakan faktor penghambat perubahan sosial budaya dan menyajikan hasil diskusinya dengan percaya diri, jujur, dan bertanggung jawab. Kemudian saya lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama, kurangnya interaksi dengan budaya lain. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kurangnya interaksi ini disebabkan oleh kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, yaitu komunikasi hanya terjadi di internal kelompoknya. Kurangnya kontak dengan pihak luar menjadikan informasi yang beredar hanya pada lingkup yang sempit. Kurangnya interaksi dengan kebudayaan lain juga mengurangi masuknya perbedaan informasi mengenai kultur yang berkembang di luar. Akhirnya, cara pandang menjadi sempit karena terbatas dinding pergaulan kelompoknya. Sebagai contoh, suku anak dalam yang memilih tinggal dalam teritori yang terisolasi, maka perubahan sosial di sana akan terjadi sangat lambat sampai akses terhadap kultur masyarakat lain dibuka. Kemudian yang kedua, informasi yang beredar hanya pada lingkup yang sempit. Dan yang ketiga, mengurangi masuknya perbedaan informasi mengenai kultur yang berkembang di luar. Berikutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Hal ini bisa disebabkan karena kebijakan struktural yang sifatnya eksternal atau motivasi individu yang kurang untuk menambah ilmu. Lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan mengakibatkan kemandekan pola pikir individu sehingga perubahan dapat terhambat. Sebagai contoh, pembuatan sumur di lingkungan pegunungan yang membutuhkan penggalian yang sangat dalam. Untuk mengangkut air, dibutuhkan energi listrik yang besar. Kalau tidak ingin menimba, masyarakat lain di luar sana memilih mengembangkan kincir angin untuk dipasang di bukit agar dapat mengangkat air sumur yang dalam. Ilmu pengetahuan tentang kincir angin akan lama ditemukan oleh masyarakat yang lambat dalam perkembangan pengetahuannya. Nah, ini contoh gambarnya. Dan berikutnya, konservatisme. Konservatisme merupakan pandangan yang kuat untuk memelihara nilai-nilai tradisional yang terancam akan adanya perubahan. Mempertahankan nilai-nilai tradisional lebih dipilih sebagai jalan yang layak untuk diperjuangkan oleh kaum konservatif. Konsekuensinya, perubahan sosial terhambat. Bahkan yang paling ekstrim, mereka menolak perubahan sosial dan sikap dari
kaum konservatisme selalu mempertahankan nilai-nilai lama dan mewaspadai nilai-nilai yang baru. Berikutnya adalah vested interest. Vested interest melekat dalam konservatisme, yaitu kepentingan yang kuat untuk mempertahankan nilai-nilai lama yang sudah lama dianut. Kekuatan tersebut sudah tertanam dalam diri sehingga tidak ada cara lain kecuali mempertahankannya. Tanpa hasrat untuk mempertahankan nilai dan kepentingan yang sudah lama dianut akan goyah. Di era kontemporer selalu menampilkan benturan terhadap kepentingan-kepentingan kekinian. Sebagai contoh, memasang internet di rumah untuk hiburan anak-anak. Kepentingan untuk mencegah anak-anak mendapat informasi yang belum sepatutnya berbenturan dengan kepentingan kekinian yang selalu terkoneksi dengan internet. Dan berikutnya adalah prasangka terhadap kebaruan. Faktor penghambat perubahan sosial ini juga berkaitan dengan konservatisme. Apabila kenyamanan hanya dapat dipenuhi oleh nilai-nilai lama, maka kebaruan yang membawa nilai-nilai baru akan diwaspadai. Timbullah kecurigaan bahwa sesuatu yang baru akan berdampak buruk bagi kehidupannya. Tidak semua kebaruan selalu disambut baik keberadaannya, apalagi saat kemunculannya pertama kali. Banyak contoh tentang sekelompok masyarakat yang menolak didirikannya pabrik di kawasannya. Akibatnya, industrialisasi yang mendorong perubahan sosial otomatis akan terhambat. Apabila masyarakat menerima didirikannya industri di wilayahnya, tentu akan terjadi perubahan sosial kemasyarakatan. Di luar perubahan itu positif atau negatif. Dan yang berikutnya adalah rasa takut terhadap resiko disintegrasi. Rasa takut masyarakat terhadap disintegrasi sosial menghambat perubahan sosial. Dalam masyarakat dengan sistem sosial yang telah mapan, kehidupan harmonis dan teratur, setiap tindakan yang mengancam kemapanan sistem sosial akan disambut dengan kekhawatiran. Indonesia terbentuk atas integrasi sosial antar bangsa yang sepakat hidup dalam satu negara, satu bangsa, dan satu bahasa. Perang saudara merupakan ancaman besar bagi integrasi sosial bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dipertahankan agar tidak berubah menjadi negara bentuk lainnya. Maka gerakan-gerakan yang dapat memicu terjadinya perubahan bentuk negara akan ditumpas habis. Dengan demikian, rasa takut terhadap disintegrasi menjadi salah satu faktor penghambat perubahan sosial. Kemudian berikutnya adalah ideologi. Ideologi bisa menjadi salah satu faktor penghambat perubahan sosial. Sebagai contoh, ideologi komunisme yang dianut oleh suatu negara menolak adanya privatisasi perusahaan negara. Maka memindahkan kepemilikan perusahaan dari negara ke perorangan akan sulit, bahkan mustahil dilakukan di negara-negara komunis. Untuk mengubah kebijakan negara agar mau membuka akses perusahaan perorangan berinvestasi menjadi sulit karena alasan-alasan yang sifatnya ideologis. Ya, demikian materi pembelajaran kali ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.